Oke. Ya, mungkin kita mulai aja teman-teman ya, biar lebih menghemat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dosen pengampu matkul perencanaan bisnis, Bapak Prof. Agung Dharma. Mohon izin pada pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait pemaparan kajian aspek ekonomi dan sosial. Monggo, Bro Desta. Next. Nah, pada pagi hari ini akan ada 4 agenda. Itu ada yang pertama itu aspek ekonomi, yang kedua itu dampak ekonomi, yang ketiga aspek sosial, yang keempat itu dampak sosial. Next. Nah, yang pertama itu aspek ekonomi. Jadi aspek ekonomi itu setiap usaha yang akan dijalankan itu harus memberikan dampak positif dan negatif. Baik itu untuk perusahaan itu sendiri ataupun pemerintah dan masyarakat luas. Nah, di sini aspek ekonomi memberikan dampak positif dengan adanya investasi yang lebih ditekankan pada masyarakat khususnya dan pemerintah pada umumnya. Lalu bagi masyarakat, bagi masyarakat dengan adanya investasi bisa dilihat dari bisa kita lihat dari aspek ekonomi, yaitu bertujuan untuk memberikan peluang dan meningkatkan pendapatannya. Sedangkan kalau bagi pemerintah, ya, dampak positif yang diperoleh adalah memberikan pemasukan, baik itu APBN atau APBD, yang akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri nantinya. Next. Nah, di sini saya akan membahas terkait aspek ekonomi dalam bisnis. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang ekonomis. Aspek ekonomi itu membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya memberikan impact positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Nah, di sini ada beberapa informasi penting dalam studi kelayakan bisnis. Itu yang pertama itu produk domestik bruto atau yang biasa kita sebut PDB. Nah, di sini PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nah, yang kedua investasi. Investasi itu berupa tindakan atau proses mengalokasi sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Yang ketiga itu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat itu ada kurs valuta asing. Nah, kurs valuta asing itu bisa kita bilang sebagai perbandingan harga atau nilai tukar mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang lainnya. Yang kelima itu ada anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah itu dokumen pemerintah menunjukkan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang terakhir itu ada perdagangan luar negeri. Itu berisi dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun finansial tertentu yang diluluskan oleh legislatur
diterima oleh presiden dan disajikan oleh Menteri Keuangan. Next, Mas Krisna. Nah, di sini jadi aspek ekonomi itu memang perlu kita telah apakah jika suatu usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaiknya. Jadi memang aspek ekonomi itu eh, dia tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati, ya kan, dan pengorbanan ditanggung oleh perusahaan, namun dapat dinikmati oleh semua pihak dalam perekonomian. Oleh karena itu, aspek ekonomi dampak yang akan ditimbulkan oleh aspek ekonomi nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Jadi diharapkan dari aspek ekonomi benar-benar memberikan dampak yang positif lebih banyak. Nah, ini ada beberapa aspek penilaian manfaat bisnis. Itu yang pertama itu rencana pembangunan nasional. Yang kedua dilihat dari distribusi nilai tambah. Yang ketiga dilihat dari nilai investasi per tenaga kerja. Yang keempat dilihat dari hambatan di bidang ekonomi dan yang terakhir itu tentu saja dukungan dari pemerintah. Next, Mas Desa. Ya, selanjutnya itu terkait peningkatan pendapatan nasional. Nah, jadi bila ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kelihatan usaha dapat dilihat dari kemampuan investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi dengan adanya investasi akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan secara nasional maupun pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Jadi apabila suatu investasi dapat meningkatkan pendapatan tersebut, maka secara otomatis juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, terus juga kelayakan lainnya itu seperti naiknya nilai income per kapita masyarakat melalui dengan peningkatan pendapatan seiring tumbuhnya sektor ekonomi. Mas, nah di sini ada beberapa cara untuk menghitung pendapatan nasional. Itu ada 3 pendekatan. Itu yang pertama pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pengeluaran, yang ketiga pendekatan pendapatan. Nah, apa itu pendekatan produksi? Itu pendekatan produksi yaitu suatu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Jadi di sini cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu dengan menjumlahkan nilai seluruh barang dan jasa. Nah, yang kedua itu melalui pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran itu eh, dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Ada beberapa contoh pengeluaran, ada beberapa contoh pendekatan pengeluaran. Itu yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, yang ketiga ada pengeluaran pengusaha untuk investasi, dan yang terakhir ada ekspor dan impor. Yang terakhir itu ada pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan di sini dapat dihitung dengan menjumlahkan eh, dengan menggunakan timbal balik jasa yang diterima oleh faktor produksi. Nah, untuk pendekatan pendapatan tuh ada
sekitar 5 jenis. Itu bisa berupa gaji dan upah. Yang kedua itu sewa, bisa bunga atau pendapatan lainnya. Yang ketiga itu pajak tidak langsung. Yang keempat itu penyusutan. Dan yang kelima laba atau keuntungan. Jadi di sini memang pada prakteknya semua negara pada prakteknya itu negara maju itu lebih mengedepankan pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Sedangkan untuk negara berkembang itu dapat biasanya menggunakan pendekatan produksi dan pengeluaran. Next, Mas. Ya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Desta. Siap. Mas Terima Desta. kasih Om Pak Tony. Saya akan coba melanjutkan. Jadi kita akan membahas tentang pendapatan nasional dalam pendekatan produksi. Yang setelah tadi dijelaskan oleh Pak Fatoni secara singkat, macam-macam pendapatan nasional, kita memasuki pendekatan pertama yaitu pendekatan produksi yang sering dipakai oleh negara-negara maju. Yang dimaksud pendekatan produksi yaitu nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Jadi sektor-sektor unggulan dalam pendekatan produksi ini dihitung dari berbagai sektor, dijumlahkan. Nah, itu yang menjadikan pendapatan nasional atau Gross Domestic Product atau GDP. Pendapatan nasional ini dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan sektor usaha atau sektor ekonomi. Jadi dengan adanya ini diharapkan kelayakan bisnis mampu meningkatkan pendapatan nasional secara nasional. Nah, di Indonesia ini pendekatan produksi ada sekitar 11. Yang pertama, sektor unggulan kita karena kita negara agraria, ada di pertanian, lalu ada peternakan, kehutanan, dan perikanan. Jadi jika kita memulai bisnis baru di sektor ini akan menambahkan nilai-nilai pendapatan nasional dari segi produksi. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Seperti mana kita ketahui, negara Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya, banyak pertambangan dan penggalian, terutama di daerah Kalimantan. Lalu ada industri pengolahan, lalu ada listrik, jasa, dan air minum. Ini ada di BUMN. Lalu ada sektor konstruksi atau bangunan. Ini juga banyak BUMN karya. Lalu ada perdagangan, hotel, dan restoran. Ini sektor jasa umum. Lalu ada pengangkutan dan komunikasi, ada Telkom salah satunya. Nah, ini salah satu sektor yang besar, ada bank dan lembaga keuangan lainnya. Lalu ada sektor sewa rumah, lalu ada pemerintah dan pertahanan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Ini merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk menghitung pendapatan nasional. Jadi semakin banyak pendapatan yang dari berbagai sektor ini, jadi semakin tinggi pula pendapatan nasional di suatu negara. Nah, ini metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Jadi tadi misal ada 11, cara menghitungnya sigma P kali Q atau P kali Q1 tambah P2 kali Q2 sampai dengan PN kali QN. Jadi misal tadi di Indonesia ada 11 sektor, jadi ini P kali Q sampai 11 seperti itu. Ini merupakan rumusan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dari sektor pendekatan produksi.
Seperti itu rumusannya. Nah, ini contoh kita sudah mendapatkan nilai dari berbagai macam sektor ekonomi. Yang pertama, misal contoh ada pertanian, ada 1000. Lalu ada pertambangan dan penggalian 150 nilainya. Ini udah merupakan pengalian P dikali Q, udah harga dikali kuantitasnya. Lalu ada industri pengolahan, lalu ada listrik, gas, dan air minum 80, ada bangunan 25, perdagangan hotel restoran 1200, dan ada sektor perdagangan hotel lagi 750, bank dan lembaga keuangan lainnya masuk 500, sewa rumah 10, pemerintahan dan pertahanan menghasilkan 60, dan jasa-jasa lainnya menghasilkan 45. Dari nilai-nilai tersebut, dari sektor produksi simpel sekali, hanya dijumlahkan dari 1000 tambah 150 sampai dengan 45 menghasilkan 3895. Ini merupakan GDP di suatu negara. Nah, yang kedua, setelah tadi kita dari sudut pandang produksi, kita juga bisa menghitung pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Nah, ini negara kita menggunakan GDP-nya ini dengan pendekatan pengeluaran. Jadi semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara, semakin tinggi pula pendapatan nasional yang diperoleh. Jadi pendapatan nasional dari sisi pendekatan pengeluaran yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Ini ada dalam makroekonomi biasanya. Pengeluaran yang dimaksud itu ada RTK, rumah tangga konsumen, lalu ada rumah tangga pemerintah, RTP, konsumsi dan investasi pemerintah, lalu ada pengeluaran pengusaha untuk investasi, lalu ada kegiatan ekspor dikurang impor, seperti itu. Jadi kegiatan ekspor dan impor ini merupakan selisih. Jadi selisih ekspor dikurang impor yang menjadi pendekatan pengeluaran. Nah, ini untuk rumusannya, Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah ekspor dikurang impor. Jadi konsumsi ada pemerintah, apa saja yang dilakukan dari rumah tangga konsumen. Lalu ada G, ini rumah tangga pemerintah, jadi jumlah-jumlah yang didapat dari pemerintah lalu menjadi pengeluaran itu dijumlahkan dengan investasi oleh para investor, lalu ekspor, kita melakukan ekspor apa aja keluar, lalu kita membeli barang apa aja untuk ke dalam. Nah, ini yang dijumlahkan menjadilah pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Nah, ini salah satu contoh nih, ada perhitungan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Di sini kita identifikasi dahulu. Di sini ada government expenditure, yaitu G tadi sebesar 110. Ini ada wage. Wage ini tidak terpakai karena di dalam pengeluaran tidak ada. Ini adanya di pendapatan. Society expenditure, ini yang C, 240, biaya sosial. Lalu ada interest. Interest juga nggak masuk karena ini bunga. Ekspor ada 45.200. Lalu sewa, sewa ini nggak ada, sewa itu masuknya ke pendapatan. Lalu ada investasi yang dilakukan oleh investor, ini merupakan pengeluaran juga, ada 120.000. Lalu ada ekspor dikurang impor, ada 40.000. Lalu ada profit. Nah, profit ini juga tidak masuk dalam sisi pendekatan pengeluaran. Dari data di atas, kita coba untuk rumuskan berapa pendapatan nasional dalam suatu negara tersebut. Kita identifikasi, C-nya itu 240 ditambah G government 110 ditambah I investasi 120 ditambah ekspor kurang impor. Jadi
didapat sebanyak 476.100 dolar. Ini merupakan eh, pendekatan pengeluaran. Kita lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Elpani mengenai pendekatan pendapatan. Silakan Pak Elpani. Ya, terima kasih Pak Desta. Untuk selanjutnya, pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan pendapatan. Jadi apa namanya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Desta, pengeluaran, produksi, dan yang ketiga ini pendapatan. Jadi untuk negara-negara yang eh, maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dia menggunakan metode yang eh, combine antara pengeluaran dan pendapatan. Sementara kalau di negara berkembang seperti negara kita, dia eh, combine-nya itu antara pendekatan produksi dan pengeluaran. Untuk yang ketiga ini, yang pengertian daripada pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Jadi diantaranya itu adalah gaji, upah, sewa, bunga, dan pendapatan lainnya. Ketiga, pajak tidak langsung. Keempat, adanya penyusutan. Dan eh, terakhir, lima itu laba keuntungan. Ya, lanjut Pak Desta. Pendekatan pendapatan ini dihitung dengan rumus Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Y itu adalah pendapatan, W itu adalah wage, upah, R itu adalah sewa, I itu adalah interest, bunga, dan P itu adalah profit. Jadi ya selanjutnya dari apa proyek investasi dan bisnis itu seharusnya sebaiknya memang dia harus memberikan dampak ekonomi. Tadi udah disebutkan di awal ada beberapa. Nah, ini yang kita kaji itu berdasarkan dampak ekonomi bagi empat subjek. Yang pertama itu untuk rumah tangga, kedua untuk peningkatan eh, ekonomi SDA-nya, ketiga dia untuk meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal dan regional, dan keempat dia untuk pengembangan wilayah. Yang pertama itu untuk peningkatan ekonomi rumah tangga, yaitu melalui yang pertama meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kedua, perubahan pola nafkah, artinya di sini pola nafkahnya itu dari tadi dia mungkin tadinya sektor pertanian, bertani gitu karena adanya proyek baru atau misalkan ada pembangunan pabrik, eh, dia berubah menjadi karyawan pabrik tersebut. Yang ketiga, tersedianya jumlah atau ragam produk barang dan jasa. Artinya di sini kalau adanya proyek-proyek baru, investasi baru menimbulkan adanya kebutuhan untuk pemenuhan barang-barang yang lebih banyak dari yang semula gitu dan lebih beragam. Yang keempat adalah terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kelima adanya tersedianya sarana dan prasarana. Yang kedua, untuk menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi SDA ini, dampaknya itu pertama itu pemilikan dan penguasaan SDA itu eh, lebih teratur. Artinya adanya pembagian lahan yang lebih teratur dan status hukumnya lebih jelas. Yang kedua, penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Ketiga, peningkatan nilai tambah SDA
sumber daya alam maksudnya. Yang keempat adanya peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah. Jadi seperti yang sekarang ini yang marak itu adalah di Halmahera, di mana ditemukan 25% produk nikel terbesar di dunia. Jadi otomatis meningkatkan nilai nilai nikel Indonesia khususnya. Ketiga, dampak ketiga itu meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal dan regional. Yang pertama itu penambahan peluang dan kesempatan kerja. Kedua, pemberian nilai tambah proses manufaktur. Ketiga, penambahan jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal. Keempat, adanya pemerataan pendistribusian pendapatan. Jadi ini maksudnya dengan adanya proyek baru eh, eh, di wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya belum pernah di apa dikunjungi lah gitu ya, belum menjadi lebih meningkat pendapatannya gitu dengan adanya eh, bisnis proyek atau investasi baru. Yang terakhir itu ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, dan juga mungkin di sini kami tambahkan PDRB-nya. Keempat, dampaknya itu untuk pengembangan wilayah yang melalui eh, pemerataan pembangunan dan eh, membuka isolasi wilayah daerah-daerah yang terpencil. Demikianlah untuk yang dampak dari apa dampak yang ditimbulkan dari sisi ekonomi. Untuk selanjutnya dampak terakhir apa yang berdampak kepada aspek sosial akan dilanjutkan oleh Bang Farid. Silakan Bang Farid. Makasih Bang Elbani, Bang Tony, dan Bang Desta atas presentasi sebelumnya. Selanjutnya saya menjelaskan terkait dampak usaha yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini terhadap aspek sosial yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bang Elbani terkait dampak aspek ekonomi, gitu ya. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial ya. Karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks ya. Sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mana contoh peran perusahaan sebagai berikut. Perusahaan sebagai lembaga sosial, kemudian perusahaan kondisi sosial yang kompleks, dan perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Ya. Next, Bang Desta. Dampak yang ditimbulkan dari aspek sosial. Yang pertama, adanya perubahan demografi melalui perubahan struktur kependudukan. Ya. Jadi usaha yang tumbuh di dalam suatu negara akan mempengaruhi untuk perubahan struktur kependudukan ya dari aspek sosial. Kemudian perubahan tingkat kepadatan penduduk. Gitu ya. Ya, di mana semakin baiknya perekonomian suatu negara yang lebih kecil suatu keluarga, maka itu akan mempengaruhi kemampuan suatu keluarga untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Salah satu ditandai dengan menambahnya jumlah anggota keluarga. Kemudian pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, dan pola migrasi ya, relate ya dengan yang Pak sampaikan barusan. Selanjutnya perubahan komposisi tenaga kerja. Ya, jadi dari aspek sosial dalam perubahan demografi pointer-pointer di atas adalah dampak aspek sosial yang akan dirasakan. Kemudian yang kedua, perubahan budaya. Jadi dalam aspek sosial, usaha ini juga mempengaruhi perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama, perubahan culture, adat istiadat, nilai moral, dan budaya setempat. Yang kedua, terjadinya proses akulturasi
asimilasi dan integrasi sosial. Yang ketiga, perubahan peranata sosial. Selanjutnya, perubahan pelapisan sosial dan perubahan sikap dan persepsi masyarakat, gitu ya. Selanjutnya, bisnis juga akan berdampak aspek sosial dalam kesehatan masyarakat ya. Yang pertama, perubahan parameter lingkungan, perubahan proses potensi dan pencemaran, perubahan potensi timbulnya penyakit, dan perubahan status gizi masyarakat. Next, Bang Desta. Oke, jadi disimpulkan bahwa benar, jadi perubahan bisnis memiliki dampak pada aspek ekonomi dan sosial, memiliki dampak yang positif dan negatif. Oleh karena itu, dalam menjalankan proses bisnis, pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk mengatur polisi agar proses bisnis ini bisa berjalan sehat, comply, sehingga dia berdampak positif kepada pertumbuhan perekonomian negara serta kemampuan masyarakat yang ada dalam negara tersebut menjadi peningkat, ya. Sehingga secara agregat perekonomian masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan masyarakatnya sejahtera. Serta polisi-polisi yang ditentukan oleh negara bisa menekan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaku usaha itu sendiri, ya. Maka itu harus diatur sehingga dampak-dampak sosial yang contohnya pengaruh pengusaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan akibat hasil produksinya itu bisa dikendalikan sehingga dampak-dampak negatif bisa diminimize sehingga usaha di dalam suatu negara bisa berjalan, namun dampak-dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar bisa ditekan. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Desta. Siap, terima kasih rekan-rekan. Jadi dari kajian aspek ekonomi dan sosial yang sudah ada di bukunya Pak Nurdin dan Prof. Dedi, kita menambahkan di sini dalam perhitungan pendapatan nasional. Kalau yang kita lihat di dalam buku tersebut belum ada contoh-contoh perhitungan. Nah, kita tambahkan di dalam presentasi maupun nanti untuk upgrading buku contoh-contoh perhitungan pendapatan nasional. Lalu dari sisi aspek sosial juga kita tambahkan ini yang sebelumnya belum lengkap dan kita tambahkan di apa dampaknya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, Prof. Agung dan teman-teman dari kelas reguler. Bila ada tanggapan, bisa dibantu untuk komen, untuk masukan kelompok kita untuk perbaikan di penulisan buku. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.